Ya halo semua, balik lagi pada kesempatan kali ini. Saya akan mereview ini dia, Vio Q3. Seperti biasa, sebelum videonya dimulai, disclaimer dulu. Video ini nggak ada yang mensponsorin, dengan kata lain. Ini dibeli dengan uang saya sendiri dan juga merupakan opini pribadi saya terhadap barang ini. Yuk kita mulai. Tampak dusnya dulu. Depannya begitu ya, ada logo Hi-Res dan juga THX. Widih. Sampingnya tulisan Vio. Belakangnya begini. Ya. Samping satunya Q3. Yuk kita buka. Di dalam dusnya ada kotak ya. Ini kotak dengan tulisan Vio ya. Dibuka. Iya. Ini ada foam untuk pengamannya. Waktu awal si Q3-nya di sini ya. Nih, kita bukanya nih agak susah nih. Nggak tahu kenapa nggak dia bikin lubang aja. Nih, ya. Begitulah. Kalau di sininya malah dia kasih lubang. Ya. Aksesorisnya dapat apa aja? Di yang bawah ini kabel USB-A ke USB-C yang panjang biasa ya. Yang ini aksesoris yang lebih pentingnya. Dapat apa aja? Yuk kita bikin berantakan dulu. Ya. Sudah. Dapat quick start guide yang nggak pernah saya baca. Dapat gelang untuk di stacking ya. Kalau misalkan kalian nggak mau pakai gelang ya, mending pakai potapita aja ya, lebih simple. Gelangnya juga bisa kalian pakai untuk di tangan dan kaki ya ini. Ukuran kecil di tangan, ukuran besar di kaki. Ya, makasih Vio. Ada nota pembelian. Ini kartu authenticity dan waranti, gak penting. Nih, M2M curah. Ini kabel USB Type-C ke Lightning buat iPhone. Dan juga kabel C2C, mana ya? Ini kabel C2C-nya. Ada lagi pouch-nya yang belum saya ambil. Tunggu sebentar. Ya, ini pouch jaring-jaring dan juga dapat silikon pad ya, supaya nggak gores-gores kalau di stacking. Si unitnya ini ya, wis ada logo Hi-Res Audio ya, tuh. Dan juga tentunya THX ya, Triple A. Widih. Oke, ini tampak depannya. Inputnya ada apa aja? 3.5 yang juga ngedouble jadi untuk line in ya, atau line out, line in rasanya. Yang ini 2.5 balance, yang ini Pentacon ya 4.4. Ini volume knob-nya ngedouble sebagai on off juga. Nih. Ya. Oke. Di belakangnya ini ada si colokan Type-C-nya. Yang ini untuk tombol gain dan juga untuk ganti filter dan juga untuk ngereset. Apabila si Vio Q3-nya bermasalah, tinggal ditahan aja. Tahan 15 detik, nanti reset. Kameranya pun nggak bisa ngeblur, ya mohon maaf aja lah. Kalau di tap 2 kali ganti filter, kalau tap 1 kali dia ganti gain. Ini ada tombol bass, bukan tombol, ini switch ya. Bass boost ya, off on. Kalau on auto jadi madi, beleberan bassnya, nggak suka saya. Ya, ini ada switch untuk charge off atau on. Fungsinya apa? Kalau ini on, misalkan kalian colok ke DAP ataupun HP kalian, nanti dia ngambil baterai HP kalian, ngecas ke sini. Kalau off nanti ya kebalikannya, tidak ngambil baterai dari DAP atau source kalian. Tapi apabila kalian tinggalkan di off pun, kata Vio-nya sih, kalau misalkan ininya udah benar-benar low bat ya, kalau bisa fokus, nggak bisa ya udah. Kalau benar-benar udah low bat sih, meskipun switch-nya off pun dia tetap ngecas ya. Oke. Kita mulai dari build quality-nya dulu deh. Build quality-nya gimana?
build quality-nya si Q3 ini bahannya dari aluminium. Ini pun langsung ada minusnya ya. Minusnya ini dari keluaran Q1 Mark II pun begitu sih sebenarnya. Q5 dan Q5X pun ya mirip-mirip lah penyakitnya. Apa itu? Penyakitnya interference ya. Pas di stacking kedengeran lah ada noise-nya. Padahal di marketingnya Vio tuh ini ya, sudah dibalur dengan bodi aluminium untuk mengurangi interference dan dalamnya diberi shielding khusus ya. Bisa aman 360 derajat dari interference meskipun kalian stack tetap aman ya. Marketingnya sih begitu. Nyatanya sih enggak. Ini saya udah cari-cari tahu ya sumber interference-nya apa. Ini pun harus saya buat catatan dulu ya. Catatannya dia kedengar interference tuh kalau pakai IEM yang sensitif. Dan juga penyebabnya dari Wi-Fi di band 2,4 GHz ya. Saya tes pakai Wi-Fi kalau 5 GHz aman. Kalau 2,4 GHz dia kalau di stacking ke HP ya adalah noise-nya kedengeran. Suaranya kayak apa? Kalau saya sih dites ke FH3 tuh di situ. Nanti reviewnya nyusul ya. Dan juga ThinkPod Aurora. Dites tuh suara noise-nya kayak ya gitu ya. Cuman kalau misalkan ditesnya pakai SSR ya, dia nggak gitu sensitif sih. Nggak kedengeran sih. Dikit banget. Itu pun kalau lagunya mati ya kedengerannya. Paling itu aja ya. Yang bikin saya aware banget sama interference-nya ini karena memang marketing Vio-nya ditulisnya ini. Ditambah shielding yang aman dari interference ya, nyatanya enggak kan. Jadi ya gimana ya? Jadi aware banget gitu ya. Bentar, ngopi dulu. Kopi susu ya. Oke. Build-nya sudah lewat. Yuk langsung bahas aja ke sound-nya. Sound-nya gimana? Sound-nya ini gambaran besarnya. Gambaran besarnya itu dia netral dan smooth. Kita bahas satu-satu. Dari bass-nya. Bass-nya ini nggak ada kolorasi sama sekali ya. Malah agak terkesan gimana ya, kalau kebiasaan yang bassnya menggebu-gebu, yang fun tuh dia agak, ini tuh agak kesannya sedikit kurang fun ya, gimana ya, kurang nampol mungkin. Bassnya sih dia tight ya, dan juga resolusinya oke banget sih. Dari bassnya sih saya nggak ada komplain. Kalau masuk ke midnya ini dia upper midnya agak sedikit kerasa smoothing ya. Kenapa? Karena saya tesnya pakai SSR ya. Ini ngomong-ngomong saya tes ini dua-duanya udah dicoba sih, 3.5 dan juga 2.5 ya. Tonalitinya di sini dari single ended ke balance nggak berubah, tapi beda dikit di imaging dan staging. Sisanya saya jelasin yang di balance ya. Oke. Di SSR ini si upper mid-nya dia agak sedikit cempreng ya. Biasanya kalau saya ngomong waktu di review tuh upper mid-nya sedikit kurang pas. Di pair ke sini upper mid-nya SSR jadi oke ya. Ini ya gimana ya? Pembawaannya itu dia smooth. Dan juga kesannya agak sedikit apa ya, liquidi gimana jelasinnya ya, bingung juga. Pembawaannya kayak gitu. Dan juga nggak ada yang di boost, baik dari lower mid-nya, upper mid-nya, ya netral lah, smooth. Treble-nya gimana? Treble-nya pun dia smooth, tapi itu tetap extend, tapi memang agak sedikit gimana ya? Kalau misalkan kalian yang suka pakai DAC atau DAP-nya X2, taulah itu treble-nya dia extend dan juga nggak ada smoothing. Kalau di sini kerasa ada smoothingnya.
Si treble-nya tuh cukup detail. Decay treble-nya pun termasuk oke, pas. Dia ngegambarinnya tuh contoh hi-hat, cymbal tuh udah oke punya. Dan juga kalau di pairingnya ke FH3 yang dia notabene agak sedikit pedes, cocok ya. Intinya ini suaranya tuh smooth ya, bawaannya tuh netral dan juga smooth. Nggak bikin kalian sakit kepala, kecuali kalian yang punya OCD, yang perfeksionis, yang nggak pengen denger suara interference ya. Nanti kalian malah dengerin interference terus sakit kepala. Aduh, kayak gitu suaranya. Wah. Oke. Kalau dari sisi teknikalnya gimana? Teknikalnya itu dia dari stagingnya, dia nggak luas, tapi dia ngegambarinnya tuh macem ada ruang, ya macem balon. Di sini tuh Anda ini sumber musik kalian nih. Yang juga di mana ya? Imagingnya tuh dan ya masuk semua aja lah. Imaging separasinya tuh dia kesannya koheren, kohesif, ya antara dua itulah. Nggak tahu saya tuker-tuker antara koheren dan kohesif ya. Kesannya tuh melebur. Contohnya gimana? Ini saya kasih contohnya, misalkan kalian denger lagunya, lagu rock atau band. Sini suara drum, sini gitaris, sini karena lagunya Wibu ya ada violinnya. Jadi tuh dia suaranya nyatu, satu kesatuan, tapi tuh dia masih bisa ngegambarin separasinya tuh gimana ya, satu kesatuan tapi tuh ya unik banget gitu. Saya pun belum nemu yang ngegambarinnya tuh kayak gini apa ya. Ya udah tuh saya bahas dulu aja. Dia tuh jadi satu kesatuan tapi dia masih kita bisa ngeidentifikasi sumber suaranya di sini. Ada motor lewat. Iya. Sudah lewat. Ini tuh jadi ngegambarin ya. Di sini suara gitarnya, di sini suara drumnya, di sini suara violinnya tuh dia tuh jadi satu kesatuan tapi bisa kalian tahu lah di mana posisinya. Dia punya 3D sense gambarin suaranya oke. Dan juga misalkan untuk gerak-gerak pun dia ada efek panning kiri, panning kanannya tuh bagus. Terutama untuk mengingat lagi harganya ini 2 jutaan. Dipakai untuk main game ya, CSGO seperti biasa buat ngetes imagingnya. Sini bagus, beneran bagus. Stagingnya nggak gitu luas, dia ada ruang khusus, tapi penggambarannya oke. Ini untuk harganya tuh gimana ya? Produknya tuh oke, cuman ada sedikit yang bikin produk ini agak kurang oke. Jadi gimana intinya? Intinya atau konklusinya? Jadi tuh si ini positifnya dia suaranya netral, smooth, nggak bikin capek kuping, masih tetap detail, nggak metalik, nggak nambahin detail artificial. Suaranya pun nggak maksain untuk jadi musikal. Dan juga tentunya ini volume potensiometernya ini digital, nggak akan ada channel imbalance. Dan juga ini cocok banget untuk IEM sensitif meskipun memang kedenger ada noise-nya. Ngomongin noise tambahan lagi, noise floor-nya ini ada sedikit banget sih, ada sedikit juga suara pas amplifiernya on dan off, dia kedengeran. Paling itu aja. Balik lagi dari si harganya, pertimbangannya tuh kalian misalkan kalian nggak masalah dengan form factor seperti ini, harus stacking. Dan juga misalkan kalian stackingnya bukan ke HP, ke DAP ya, ini oke, pakai banget. Kalau misalkan di stackingnya ke HP tuh agak ya ada noise-nya lah, dan juga agak berat ya, gimana ya, mungkin saya aja sih yang terlalu overaktif megangin HP terus tuh ya ngeganggu lah.
tahu sendirilah kalau ada yang ngeganjel kebikin tebel. Kalau misalkan penggunaan kalian cuman pengen ya yang simple buat pakainya langsung ke HP, saran saya sih mending ambil BTR 5 aja, meskipun memang BTR 5 dia baterainya pendek dan juga dia suaranya sih ya enggak gimana ya, saya sih lebih prefer ke Q3 sih daripada BTR 5, baik tonality dan juga teknikalnya. Meskipun teknikalnya BTR 5 treble-nya lebih bagus dari ini karena dia nggak ada smoothing. Jadi ini tuh gimana ya, satu device yang oke tapi tuh ada sedikit kurang imperfection ya, gimana ya, atau Vio tuh tambahin aja ya gitu ya, ini Bluetooth aja, pasang aja harganya Q3 Pro dalam kurung plus Bluetooth ya, harganya 3 juta. Saya masih berani bayar untuk harga segitu. Paling itu aja konklusinya kali ya. Paling satu lagi sih, tambahin deh, boleh. Buat kalian yang penasaran nih, ini buat dipakai ke impedans besar gimana? Kan impedans kecil aman, volumenya pasti balance, nggak bakal bikin kalian budek. Kalau di kubu satunya yang impedans besar ini gimana? Single endednya kerasa kurang dinamis. Mungkin harus ke balance ya, karena saya juga nggak bisa ngetes si HD600 balance sih. Kabelnya dia stuck. Saya beli di Ali udah 2 bulan belum nyampe ya. Katanya sih di website Vio-nya di balance-nya kuat sampai 300 ohm ya. Anggap aja iya. Dah segitu aja dari saya, daripada nanti bolak-balik, balik sini ya. Karena mohon maaf aja, review ini saya selalu bikin tanpa skrip. Dan juga ini ya, yang ada di otak saya aja selama penggunaan tuh kayak gimana. Dah, itu aja dari saya. Apabila dirasa videonya membantu dan juga menghibur Anda, ya bolehlah untuk isi-isi waktu aja like dan juga subscribe ya. Apabila dirasa videonya kurang berguna, ya udahlah, terserah Anda mau apa juga, saya bebas. Seperti biasa, kita masih di masa-masa pandemi ya, belum selesai. Jaga kesehatan kalian. Selalu saya ingatkan, jangan lupa untuk makan, minum, tidur yang cukup, mandi supaya tidak bau, dan juga olahraga lah supaya kalian sehat. Sekian dari saya. Bye-bye.